Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Afridila Hoirulhuda, NIM A5102100055, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyajikan cerita rakyat Timur Mas. Pada zaman dahulu, di Jawa Tengah, hiduplah suami istri yang tak kunjung diberi momongan. Mereka selalu berdoa agar lekas diberi momongan. Namun, doanya tidak pernah terwujud. Hingga suatu hari, suaminya pun meninggal. Istrinya yang bernama Mbok Srini atau lebih dikenal dengan Mbok Rondo, merasa semakin kesepian. Mbok Rondo setiap hari meratapi nasibnya. Namun, Mbok Rondo tetap ingin mempunyai anak, walaupun suaminya sudah meninggal. Mbok Rondo berharap akan ada keajaiban yang datang kepadanya. Pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi bertemu dengan raksasa yang besar. Raksasa tersebut meminta Mbok Rondo untuk melihat suatu bungkusan yang ada di dekat pohon yang besar di hutan, di mana Mbok Rondo biasanya mencari kayu bakar. Raksasa itu mengatakan, "Ambil bungkusnya." Namun Mbok Rondo terbangun. Karena mimpi itu terasa nyata, Mbok Rondo bergegas ke hutan. Ketika ia sudah sampai di pohon besar yang ada di mimpinya, benar saja, di dekat pohon tersebut ada suatu bungkusan. Ketika dibuka, ternyata ada biji mentimun. Raksasa itu memberiku sebiji mentimun. Maksudnya apa? Ucap Mbok Rondo dalam hati. Mbok Rondo semakin kebingungan. Ketika Mbok Rondo melamun, datanglah raksasa yang sangat besar berwarna hijau dengan berucap, "Hahaha." Lalu Mbok Rondo ketakutan. Walaupun ia pernah bertemu di dalam mimpi, tetapi ia tetap tidak menyangka bertemu langsung dengan raksasa yang sangat menakutkan. Karena ketakutan, Mbok Rondo berucap, "Ampun, ampun Tuan, jangan sakiti aku." Lalu raksasa pun menjawab, "Ho ho ho, aku tidak akan memakanmu atau menyakitimu. Tenang saja." Mbok Rondo pun menjawab, "Lalu, ada apa sebenarnya raksasa?" Sambil ketakutan, "Aku dengar-dengar kau ingin mempunyai anak. Benarkah itu?" Mbok Rondo pun menjawab, Benar Tuan, aku ingin mempunyai anak. Tapi suamiku sudah meninggal." Raksasa pun menjawab lagi, "Ho ho ho, tenang saja. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ambil bungkusan itu, di dalamnya ada biji timun mas. Tanamlah, maka permintaanmu akan dikabulkan." Mbak Rondo pun menjawab lagi, "Benarkah Tuan? Aku ingin sekali mempunyai anak. Jika benar, aku sangat berterima kasih kepadamu, Tuan. Tapi semua itu tidak gampang. Ada syaratnya." Mbak Rondo pun menjawab, "Syaratnya apa Tuan? Aku akan berusaha mengabulkannya agar aku mempunyai anak." "Syaratnya, kalau nanti anak itu sudah berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya dan memakannya." Mbok Rondo pun tidak berpikir panjang karena dia sangat ingin mempunyai anak. Lalu Mbak Rondo pun menjawab, "Iya, baik Tuan,
Baik, aku akan mengabulkan persyaratan itu nanti. Mbok Srini langsung bergegas pulang. Lalu Mbok Srini menanam biji mentimunas tadi di tanah subur dekat rumahnya. Setiap hari, Mbok Rondo selalu menjaga biji mentimun dengan baik. Setiap pagi dan sore, Mbok Rondo menyiraminya. Tak disangka-sangka, cepat sekali pohonnya tumbuh dan berbuah timun emas yang sangat cantik. Lalu ketika sudah 2 bulan, Mbok Rondo memetiknya dengan hati-hati, lalu membelah timun emas tersebut dengan hati-hati. Ketika berhasil dibuka, ternyata di dalam timun emas tersebut ada seorang bayi yang sangat cantik jelita. Mbok Rondo pun senang dan memeluknya sambil menangis karena impiannya bisa terwujud. Karena timun emas ini lahir dengan warna kuning keemasan, lalu diberi nama timun emas. Setiap hari, Mbok Rondo semakin menyayangi timun emas. Mbok Rondo membesarkannya dengan sepenuh hati. Timun emas adalah anak yang cantik, baik, dan cerdas. Sampai-sampai Mbok Rondo lupa dengan janjinya dulu kepada raksasa. Di usia anaknya yang sudah berumur 17 tahun, Mbok Rondo bermimpi. Ia bertemu dengan raksasa, dan raksasa itu akan mengambil putrinya. Mbok Rondo pun bersedih dan menangis takut kehilangan timun emas. Lalu timun emas datang. "Kenapa engkau menangis?" "Tidak apa-apa, nak. Aku hanya sedih, takut kehilanganmu." Timun emas menjawab, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan selalu bersama." Akhirnya, Mbok Rondo pun jujur kepada timun emas. Ia menceritakan rahasia selama ini. "Nak, ibu ingin jujur kepadamu." Timun emas menjawab, "Jujur tentang apa, Bu?" "Sebenarnya, kau bukan anak kandungku. Tetapi, kau dulu lahir dari biji timun emas." Timun emas pun kaget. "Hah? Bu, benar begitu? Aku tidak menyangka." Lalu Mbok Rondo menjawab, "Iya, dulu ibu mempunyai perjanjian dengan raksasa. Ketika kamu umur 17 tahun, kamu akan dimakan olehnya." Timun emas pun sedih, dicampur dengan rasa kaget. "Bu, lalu bagaimana biar aku selamat? Aku ingin tetap bersamamu." Mbok Rondo pun termenung. Ia berpikir bagaimana caranya agar timun emas bisa selamat. Setelah berhari-hari, Mbok Rondo memikirkan bagaimana cara menyelamatkan timun emas. Akhirnya, ia berpikir untuk ke gunung untuk memenuhi seorang pertapa. Ia pamit kepada timun emas, "Nak, ibu akan pergi ke gunung menemui teman ayahmu dulu." "Iya, Bu, semoga ketemu dengan jalan yang benar dan bisa menyelamatkanku. Aku ingin tinggal bersamamu terus, Bu." Lalu Mbok Rondo menjawab, "Iya, nak, semoga saja ibu bisa menyelamatkanmu." Mbok Rondo pun pergi ke gunung dan menemui seorang pertapa. Di situ, Mbok Rondo menceritakan semua yang dialaminya. Dan pertapa pun mengangguk-angguk. Mbok Rondo bertanya, "Apa
apakah kau bisa menyelamatkan anakku? Aku sayang kepadanya. Aku ingin tinggal bersamanya. Petapa menjawab, baiklah, karena kamu istri dari kawanku, akan aku bantu kamu. Lalu Petapa masuk ke ruang rahasianya. Ketika sudah kembali lagi menemui Mbok Srini, ia memberikan 3 bungkus, yaitu bungkusan biji timun, garam, dan terasi. Nanti kalau Timun Mas bertemu dengan raksasa, jangan lupa katakan pada Timun Mas, sebarkan bungkusan itu agar bisa mematikan raksasa. Lalu Mbok Rono menjawab, baiklah, nanti akan kusampaikan kepada Timun Mas. Lalu Mbok Rono pun bergegas pulang ke rumah, dan dia langsung menceritakan apa yang dikatakan oleh Petapa kepada Timun Mas. Lalu Timun Mas pun mengangguk-angguk, baik Bu, baik. 2 hari kemudian, raksasa datang ke rumah Mbok Srini dan menanyakan, di mana Timun Mas? Aku sudah lapar. Di mana Timun Mas? Aku ingin memakannya. Mbok Rondo menjawab, tidak, jangan makan dia anakku. Dia milikku. Jangan makan anakku. Lalu Mbok Rondo pun meminta Timun Mas agar lari ke dalam hutan. Raksasa geram. Lalu raksasa mengejar-ngejar Timun Mas ke hutan sambil mengucap, kau santapanku, kau harus aku makan Timun Mas. Lalu Timun Mas menjawab, aku bukan santapanmu, jangan makan aku raksasa. Lalu ketika raksasa sudah dekat dengan Timun Mas menyebarkan bungkusan pertama, yaitu biji mentimun. Lalu biji mentimun itu berubah menjadi batang yang bisa menjaluri tubuhnya, tetapi raksasa ini bisa lolos. Lalu Timun Mas berlari lagi dan menyebarkan bungkusan kedua, yaitu garam. Lalu garam tersebut menjadi lautan yang luas. Namun lagi-lagi raksasa ini sangat kuat. Dia bisa lolos dan mengejar-ngejar lagi Timun Mas. Timun Mas mulai cemas. Tinggal 1 bungkusan lagi yang dia punya. Sudah dekat dengan Timun Mas, lalu Timun Mas menyebarkan bungkusan terakhirnya, yaitu terasi. Tak disangka-sangka, lalu berubah menjadi lautan lumpur dan berhasil mematikan raksasa. Dengan terengah-engah, Timun Mas pun kembali ke rumah dan menemui Mbok Srini atau Mbok Rondo, dan mereka pun menangis sambil berpelukan. Cukup sekian cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.